Selamat sore, Romo. Selamat sore, selamat pagi dari Italia. Ya, Romo, ini kan berita duka yang telah dikabarkan, disiarkan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Sebenarnya bagaimana prosesi pemakaman ataupun apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan usai ada kabar dari meninggalnya seorang Paus, Romo? Ya, yang pastinya kabar akan meninggalnya Paus Fransiskus itu mengagetkan seluruh umat manusia, seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Kami di Italia biasanya hari Senin itu merupakan hari Pasquetta, di mana umat Keuskupan Roma itu kebanyakannya itu berada di luar kota Roma untuk merayakan Paskah bersama keluarga. Jadi berita meninggalnya Paus itu merupakan suatu berita yang sangat mengagetkan, karena mengingat kemarin dia masih sangat sehat dan mengunjungi, memberikan berkat Urbi et Orbi, lalu kemudian menyapa semua umat yang berada di Piazza Santo Petrus. Untuk sekarang belum ada berita resmi dari Vatikan mengenai pemakaman dan juga tata cara yang kemudian umat bisa mengunjungi Paus di Basilika Santo Petrus. Tetapi yang pasti akan diberi kesempatan kepada semua umat untuk melayat, lalu kemudian akan diikuti dengan ini prosesi pemakaman. Biasanya semua paus itu dimakamkan di Basilika Santo Petrus, tetapi berdasarkan wasiat terakhir, Paus Fransiskus meminta untuk dimakamkan di luar Basilika Santo Petrus. Jadi Paus Fransiskus akan dimakamkan di salah satu basilika, yaitu Basilika Santa Maria Maggiore. Tetapi mengenai detail-detail mengenai pemakaman, kita belum mendapatkan informasi secara detail. Romo, berapa lama biasanya masa berkabung ini, Romo? Itu masa berkabung yang pasti selama 3 hari atau bisa diperpanjang sampai 1 minggu. Lalu kemudian yang pastinya setelah 15 hari itu akan diadakan konklav, yaitu pemilihan paus yang baru. Baik, Romo, ditahan dulu, nanti kami akan lanjutkan perbincangan kami. Pemirsa, kami harus jeda sejenak. Usai jeda, Breaking News akan kembali sesaat lagi. Paus Fransiskus meninggal dunia di usianya yang ke-88 tahun. Berita duka ini juga telah disampaikan dan bagaimana respons dari masyarakat, khususnya yang berada di Italia. Bersama kami sudah ada warga negara Indonesia, Nindya Kurniawati, yang berada di Milan, Italia. Selamat sore waktu Indonesia, Mbak Nindya. Selamat sore, selamat pagi waktu Italia. Ya, kita ketahui bersama bahwa memang Vatikan merupakan negara yang dekat sekali dengan Italia. Namun bagaimana sebenarnya yang kami ingin ketahui respon dari masyarakat di sana atas berita duka ini? Kalau dari kami selaku orang yang hidup sehari-hari dalam masyarakat, jujur aja kaget karena sekarang lagi periode Paskah. Kemarin kami masih melihat Pope Francis di TV masih melakukan pemberkatan untuk misa Paskah. Kemudian pagi ini seharusnya kan di Italia biasanya kami melakukan perayaan Pasquetta. Itu lumayan kaget ya karena tiba-tiba di TV, di media Pope Francis meninggal, padahal kemarin sepertinya masih baik-baik saja melakukan pemberkatan untuk misa gitu. Jadi ya kami yang tinggal di masyarakat cukup kaget dengan berita ini. Nah, Mbak Nindya sendiri sebagai orang Katolik, betul dengan meninggalnya Paus Fransiskus ini apa saja yang menjadi kesan ataupun pesan yang ada di dalam diri Mbak Nindya sendiri? Oh, kalau jujur saja, saya terutama karena tinggal di Italia cukup mengikuti jejaknya Pope Francis. Menurut saya Pope Francis ini salah satu sosok papa yang baik ya. Terus kegiatan kemanusiaannya juga banyak. Terus habis itu dia juga tidak segan-segan, gimana ya, jiwa kemanusiaannya sangat tinggi kalau boleh dibilang. Jadi Pope Francis ini adalah salah satu Pope yang layak untuk menjadi teladan. Jadi menurut saya pasti banyak orang yang akan merasa kehilangan dengan meninggalnya Pope. Adakah contoh-contoh yang telah diberikan oleh Paus Fransiskus yang pada keseharian Mbak Nindya sendiri ini juga telah dilaksanakan?
Wow, jauh sekali ya kalau saya belum se belum bisa melaksanakan, hanya mungkin yang saya tiru dari Pope Prancis adalah beliau ini tidak pandang bulu dalam membantu orang, Betul. gitu. Jadi contohnya dulu waktu, Covid, beliau kan juga tidak segan-segan untuk keluar dan mendoakan orang-orang. Saya mungkin tidak mendoakan orang-orang seperti beliau, tapi setidaknya yang bisa saya contoh adalah beliau yang tidak pernah membeda-bedakan dalam mendoakan dan membantu orang, itu Mhm, saja sih. mhm. Nah, selama Mbak Nindya berada di Italia, apakah pernah bertemu dengan Paus Fransiskus? Belum pernah sama Mhm, sekali. mhm. Mhm. Dan atas berita wafatnya Paus Fransiskus ini, apakah biasanya umumnya warga Italia akan berkunjung ke Vatikan untuk melihat prosesi persemayaman dan juga pemakaman dari Paus Fransiskus, Mbak Nindya? Biasanya seperti 3 tahun lalu kan, itu juga meninggal Pope Benedictus ya. Biasanya memang di Vatikan itu dibuka untuk umum sehingga kami warga Italia maupun pendatang yang beragama Katolik dan ingin mendoakan Mhm, Pope, itu boleh datang ke Vatikan. Jadi memang ada tradisi seperti itu, mhm, mhm. gitu. Baik, Mbak Nindya. Ditahan dulu Mbak Nindya, nanti kita akan berbincang lagi. Kami juga masih terhubung dengan Romo Bonaventura Julu saat ini. Romo, kita tadi sudah mendengar bahwa Paus Fransiskus ini bisa menjadi tauladan, khususnya untuk umat-umat Katolik yang tidak hanya berada di Italia, di Indonesia juga mungkin ada kesederhanaan dan juga mendoakan sesama yang tadi juga dijelaskan oleh Mbak Nindya ini bisa juga diaplikasikan ataupun ditiru dari Paus Fransiskus ini. Menurut Anda apa saja ini yang menjadi hal-hal yang memang benar-benar dekat dengan keseharian umat, Romo? Ya, Paus Fransiskus itu terkenal dengan kesederhanaannya, itu menjadi hal yang banyak dicontohi oleh banyak orang, apalagi dia mengambil nama kepausannya itu Fransiskus. Jadi Paus Fransiskus itu punya nama asli Jorge Bergoglio. Ketika menjadi paus dia memilih nama Fransiskus, benar-benar untuk benar-benar untuk menghidupi kesederhanaan Santo Fransiskus. Tadi itu kita bisa lihat juga dari ensiklik yang dia keluarkan, mulai dari Sukacita Injil, Evangelium Gaudi, Fratelli Tutti, semua adalah saudara. Kemudian juga Laudato Si, itu dia punya penghargaannya terhadap alam sebagai rumah bersama. Contoh paling konkret yang masih kita lihat adalah sampai hari terakhir pada hari Kamis Putih, Paus Fransiskus itu dia tidak merayakan misa di Santo Petrus, di Basilika Santo Petrus, tetapi dia pergi mengunjungi penjara, dia mengunjungi orang-orang yang ada di tahanan. Jadi kedekatannya dengan orang yang dimarginalkan, orang yang ditelantarkan. Lalu kemudian sensibilitas Paus Fransiskus juga terhadap kaum migran itu juga sangat dirasakan. Ini contoh-contoh konkret dari keteladanan hidup Paus Fransiskus. Kami sebagai imam-imam yang berkarya di Keuskupan Roma, kami punya beberapa kesempatan untuk bertemu dengan Paus Fransiskus dalam pertemuan-pertemuan, baik itu pertemuan formal maupun pertemuan informal. Jadi kedekatannya sebagai seorang bapa yang benar-benar dekat dengan imamnya, ketika kita bertemu dengan Paus Fransiskus, itu benar-benar kita rasakan. Romo, kita ketahui juga bersama bahwa Paus Fransiskus ini juga memiliki penyakit paru-paru yang sudah dideritanya sejak lama. Ini tapi begitu sabar Paus Fransiskus menghadapi penyakit tersebut dan juga tetap memberikan rasa cinta dan juga kasihnya kepada umat. Romo, ini bisa apa saja yang bisa kita ambil dari sikap Paus Fransiskus tersebut? Iya, benar sekali. Ketika dia berada di rumah sakit Gemelli, dia sebagai salah seorang pasien di rumah sakit itu sepertinya juga ketika dia mengalami penderitaan itu, ia menjadi dekat dengan orang-orang yang sakit. Juga artinya apa? Dalam keterbatasan kita, meskipun dalam keadaan sakit, kita juga bisa menjadi saksi atau tanda kehadiran Tuhan di tengah kehidupan bersama. Jadi ini benar-benar dilakukan oleh Paus Fransiskus. Dia menjadi tanda kekuatan,
bagi orang-orang yang membutuhkan penguatan. Meskipun dia sendiri yang adalah sakit, tetapi dengan segala cara dia berusaha untuk bisa memberi kekuatan kepada sesama yang menderita. Jadi saya pikir itu salah satu contoh dari Paus Fransiskus yang dapat kita ambil. Romo, apakah pernah berkesempatan bertemu dengan Paus Fransiskus, Romo? Ya, kebetulan saya bertugas di Keuskupan Roma. Jadi Keuskupan Roma itu uskupnya adalah Paus Fransiskus. Jadi kami sebagai imam-imam Keuskupan Roma punya kesempatan untuk bertemu Paus 1 tahun sekali. Jadi uskup dan imamnya itu harus bertemu, maka saya punya kesempatan beberapa kali untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Bahkan di salah satu kesempatan ketika saya diakon sebelum menjadi imam, saya juga pernah dipercayakan untuk membaca Injil, dan waktu itu yang memimpin misa adalah Paus Fransiskus. Jadi selama kepemimpinan Paus Fransiskus saya sudah bertemu dengan beliau selama beberapa kali. Bagaimana interaksi Romo dengan Paus Fransiskus ketika bertemu, Romo? Interaksinya sangat singkat. Jadi sebelum Paus ke Indonesia, tahun-tahun sebelumnya ketika bertemu dia, saya selalu bilang ke Paus Fransiskus, saya Pastor Bonaventura, saya berasal dari Indonesia, dan kami menunggu kedatangan Paus ke Indonesia. Dan dia sering menjawab, pasti saya akan ke Indonesia, saya akan mengunjungi Indonesia, sebuah negara yang sangat indah, sebuah negara yang sangat terkenal dengan toleransi kehidupan beragamanya. Jadi Paus Fransiskus sebelum ke Indonesia, dia sepertinya dalam agendanya dia sudah pernah memikirkan bahwa satu hari nanti dia akan ke Indonesia. Dan terima kasih kepada Tuhan bahwa kemudian Paus Fransiskus telah mengunjungi negara kita. Adakah pesan dari Paus Fransiskus yang sampai saat ini Romo selalu kenang? Pesan Paus Fransiskus ya, itu saya ingat ketika dia menulis ensiklik itu Sukacita Injil. Dia mengatakan bahwa di mana 2-3 orang kaum religius berkumpul, di sana ada kedamaian. Jadi kaum religius itu, para tokoh agama itu tidak boleh menunjukkan wajah kuburan, harus menunjukkan wajah yang gembira. Jadi itu yang selalu saya ingat. Baik, Romo, ditahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan perbincangannya. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Breaking News TV One.